الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه وآل محبيه. الفاتحة. جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللناهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه لله. صلاة الله سلام الله على صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sembari kita menunggu waktu Isya, dan sekaligus insyaallah kita sekaligus berniat i'tikaf. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan terima segala amal ibadah kita berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita memohon dan menyebut berkat syafaat baginda, terutama siwah meninggal selalu kita doakan mudah-mudahan dapat syafaat Nabi, dapat syafaat baginda Nabi dan seterusnya.
Syafaat ini juga bagian daripada akidah kita, keyakinan kita. Jadi si B kenana syafaat itu. Yang namanya syafaat itu Bapak Ibu jamaah sekalian, bahasa sederhananya pertolongan. Syafaat baginda Nabi maknanya pertolongan baginda Nabi. Nah, ini masalahnya. Sebagian saudara kita tidak percaya, malah dia demen dengar istilah syafaat Nabi itu. Ada. Kenapa begitu? Mereka saudara-saudara kita itu bagus ya alasannya. Apa alasannya coba? Yang menolong nanti itu kan hanya Allah. Yang maha menolong, tempat kita meminta tolong itu Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Kan kita selalu dalam Fatihah apa sih itu baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa coba maknanya itu? Hanya kepadamu kami memohon, apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kan itu yang selalu kita baca setiap saat. Tidak hanya dalam sembahyang. Terus menuah hanya kepadamu. Kenapa kita minta kepada yang lain? Ini masalahnya. Itu jadi alasannya. Nah, kita ternyata setiap saat meminta syafaat Nabi, yang artinya meminta tolong sama Nabi. Jadi sesungguhnya kalau kita memohon syafaat Nabi, itu artinya kita memohon pertolongan Nabi. Nah, terus bagaimana memecahkan persoalan ini? Jadi pertanyaannya jelas. Kita selalu mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tapi kenapa kita minta syafaat Nabi? Sementara yang namanya syafaat Nabi itu kita meminta pertolongan Nabi. Nabi nolong kita di akhirat, nolong kita untuk selamat dari azab, selamat dari neraka, bahkan selamat daripada hisab dan segala-gala ujian di akhirat. Nabi nolong kita. Itu syafaat. Terus bagaimana? Apakah bertentang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tidak. Tidak bertentang. Terus sampai kanan terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan secara murni. Apa karena secara murni malam? Semua pertolongan aslinya, murninya, sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Pertolongan hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Lagu pertolongan Allah itu lewat perantara hamba-hambanya, lewat wasilah hamba-hambanya. Misalnya kita lagi sakit, kita minta pertolongan kepada siapa? Kerajaan. Minta pertolongan sama dokter, ternyata ya terus ini secara zahir memang kelihatannya minta tolong sama dokter. Lagu sesungguhnya pada hakikatnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala lagu lewat perantaraan dokter, lewat wasilah dokter. Kenapa harus lewat wasilah dokter?
karena Allah menitipkan kesembuhan pada hambanya, makhluknya, siaran dokter ini. Jadi kita harus paham bahwa kita segala pertolongan dari Allah. Cuma Allah menolong kita lewat hamba-hambanya. Dan Allah memberikan kita apapun lewat hamba-hambanya atau lewat makhluk-makhluknya. Contoh, Allah memberikan kita kesehatan lewat obat, lewat makanan, lewat minuman, lewat olahraga. Kan Allah memberikan kita kekayaan lewat apa? Lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat usaha. Ini karena perantara. Tetap Allah yang memberi, tetapi melalui wasilah. Allah memberikan kita hidayah. Ada kan? Siapa memberi hidayah? Allah, tidak selain. Tetapi melalui saya, melalui para nabi, melalui para ulama, melalui guru-guru. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu lewat sekolah, melalui belajar, mengaji, dan seterusnya. Begitu juga Allah menolong kita di akhirat. Jadi hakikatnya Allah yang menolong. Allah yang menolong kita di akhirat, tetapi melalui lewat wasilah dan perantara siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinarak pertentangan tono. Ini saling bertentangan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan apa yang kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita ingin tolong oleh batu, oleh dokter, kita minta tolong sama guru, kita minta tolong sama macam tempat kita minta tolong. Hakikatnya kita minta tolong kepada Allah lalu lewat perantara dengan ini. Begitu juga di akhirat nanti kita minta tolong sama Nabi, minta syafaat Nabi. Hakikatnya kita minta tolong sama Allah lewat baginda Nabi. Jadi sederhana dan sangat jelas dan mudah. Cuma luwek semeton-semeton kita yang dini sampai tonolah tetap diterima. Kalau di akhirat no tidak boleh ada yang campur tangan, tidak boleh ada yang menolong. Tidak bisa begitu. Kenapa? Di dunia doang Allah perintahkan kita saling tolong menolong. Dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa maknanya ta'awanu? Allah perintah ini kita saling tolong menolong. Jadi coba ayat Al-Fatihah apa katanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ternyata di ayat lain Allah sendiri perintahkan kepada saling tolong. Tolong menolonglah. Masa ada bertentangan terus dua ayat ini? Tidak mungkin. Maksudnya tetap Allah sumber pertolongan si asli, si pertama. Adapun andai kata arah batur nolong kita, dia sesungguhnya hanya perantaraan, wasilah Allah saja. Dan itu tidak mungkin syirik. Kenapa? Karena Allah perintah wa ta'awanu, saling tolong. Masa Allah memerintahkan kita untuk syirik? Kan tidak mungkin. Berarti tolong menolong itu adalah satu hal yang mulia dan jauh daripada syirik, karena itu perintah Allah langsung. Apakah di dunia doang perintah itu? Tidak. Di akhirat masih berlaku.
berdasarkan ayat-ayat yang lain. Contoh, dalam ayat kursi, semua kita hafal. Biasa kita baca habis salat 5 waktu. Di sana, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Coba. Apa maknanya man dzalladzi yashfa'u 'indahu? Siapa yang bisa menolong selain Allah? Tidak ada. Betul. Di sisi Allah tidak ada yang mampu menolong saya di akhirat nanti maupun di dunia. Aku baca lanjutan, illa biiznihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Apa maknanya illa biiznihi? Kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau Allah mengizinkan orang untuk menolong orang lain, berarti dia mampu menolong. Sama seperti Nabi Isa mampu menciptakan burung ya, mampu menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim yang menghidupkan Nabi Ibrahim apa Nabi Isa yang menciptakan burung saya. Nabi Isa itu kenapa? Dengan izin Allah izinkan. Dan otomatis Allah sudah kasih izin, kasih mandat, berarti Allah kasih bekal, Allah kasih kemampuan. Udah diizinkan. Kalau sudah Allah mengizinkan, berarti aman, sudah dapat restu untuk menciptakan. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa biiznihi, dalam ayat kursi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi seakan-akan Nabi ini kelak nasi Allah taala. Wahai Muhammad, tolong umat-umatmu itu. Nabi izinkan, wahai Muhammad, saya izinkan kamu tolong umatmu dari api neraka, selamatkan umatmu dari api neraka. Ini karena Nabi izni. Sebagaimana dalam ayat lain Allah mengatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu, dalam surat Taha, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu. Jelas ayatnya nih. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat pertolongan saya. Dia mentutup lagu ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Lengkap ayatnya. Pada hari kiamat nanti tidak berguna pertolongan siapapun kecuali yang Allah izinkan dan Allah restui. Illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Menuah arah pengecualian di ayat ini berarti akan ada orang-orang yang diizinkan dan direstui oleh Allah untuk menolong. Kalau sudah diizinkan dan direstui, berarti berguna pertolongannya dan sangat-sangat berguna. Terutama yang paling diizinkan nanti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau, ana awwalu syafi'in, hadis lain hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hadis sahih ini, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Akulah yang pertama kali menolong umat manusia kelak di akhirat. Wa awwalu musyaffa', dan akulah yang pertama kali diterima syafaatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima syafaat beliau maksudnya diterima pertolongan beliau itu disetujui kah? Jadi Nabi misalnya minta tolong, ya Allah, nih
bebaskan ini, bebaskan ini, bebaskan ini, langsung Allah kabulkan. Engkau bebas, bebas dari neraka. Itu maksudnya syafaat, pertolongan Nabi, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada rahmat Allah juga. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Pada si hakim ini, hakim di pengadilan, wah tauna lemen ini ya salah, dia jahat segala macam. Tapi hakim ini ada kasih sayang oleh dalam hatinya kepada pelaku kejahatan ini. Namun secara keadilan harus divonis. Lalu coba apa yang dilakukan oleh hakim ini? Beda, dicarikan pengacara. Malah suruhna dengan ini, coba peta pengacara itu. Siapa tahu kamu bisa bebas dari pasal, dari apa. Datang pengacara, padahal dengan ini jelas-jelas salah. Tapi pengacara mampu dia bolak-balik segala macam undang-undang, pasal sekian macam angkunalah, sehingga apa? Bisa dia bebas dari vonis, selamat dia. Dan hakim pun memutuskan bebas, tidak bersalah. Mana hebat pengacara kan? Mana hebat pengacara kan? Jelas kesalahannya, bisa dia selamat. Itu yang sesungguhnya terjadi di akhirat. Allah ini hakim. Allah tahu fulan hamba-hambanya pada berdosa doang, tetapi kasih sayang Allah dicari pengacara. Siapa pengacara? Pengacara yang paling hebat di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas Nabi ini syafaat ini sebagai bagaimana tugas pengacara sebenarnya. Nabi ini berikhtiar, dia mencari jalan bagaimana supaya hak umat ini selamat. Padahal si pengacara, Nabi mencari sangke luwe selawatna sejelo sang 10.000 kali sehari dia baca selawat. Mungkin ini umatku yang satuan ini dia sangat cinta kepadaku atau kepada pewaris-pewarisku, kepada para ulama. Itu jalan-jalan seperti itu, ya itu yang dilaporkan kepada Allah. Wahai Allah, ini dia rajin baca selawat kepadaku, yang ini dia sangat cinta kepada ulama pewarisku. Dari sanalah Allah pukul palu, bebas daripada siksa api neraka. Tuh. Jadi hakikatnya kita mencari syafaat Nabi itu seperti kita mencari pengacara di pengadilan Allah di hari akhirat nanti. Orang yang tidak percaya sama syafaat, berarti dia tidak memilih ala pengacara kan? Jika dia tidak percaya ala pengacara, ini ala pengacara, ya sudah, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Nyata-nyata Nabi menyindir dengan sedih percaya syafaat. Man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Siapa-siapa tidak percaya dan tidak beriman, tidak percaya syafaat, berarti mereka tidak akan dapat syafaatku nanti kelak. Nah, terus sekian banyak umat manusia, masa ke semua akan ditolong oleh Nabi, disyafaat oleh Nabi? Mudah-mudahan.
tetapi ada prioritas, ada yang paling utama, ada yang didahulukan. Siapa itu kata Nabi? Aqrabuhum ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepada aku di akhirat, orang yang paling aku cari-cari di akhirat untuk aku tolong dan beri syafaat adalah aktsaruhum alayya salatan, adalah yang paling banyak membaca selawat kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya memperbanyak selawat itu penting sekali. Sangat-sangat penting. Apalagi kita banyak dosa dan tidak habis-habis, maka jangan sampai habis-habis selawatnya. Supaya apa? Ada peluang, ada kesempatan untuk mendapatkan nomor antrian, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah baginda Nabi doang yang menolong atau ada juga yang lain? Nah, ini akan kita baca beberapa hadis yang menjawab itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan izin syafaat tidak hanya kepada Nabi, tapi juga kepada yang lain. Itu juga tanda rahmat Allah yang sangat luas kepada kita semua. Cuma memang yang paling ampuh pertolongannya juga baginda Nabi memang. Terus apakah si lain-lain dia ampuh? Dia mengenal. Jadi prosesnya ini supaya kita paham. Kan luwe umat manusia ini, umat Nabi ini luwe sekali. Wah, ambil berapa miliar? Kalau cuma Nabi jadi pengacara kan pirantannya selesai kan? Nah, maka disinilah fungsi daripada si lain-lain ini. Bagi tugas. Mereka ini atas nama Nabi memberikan pertolongan juga kepada umat manusia yang lain. Siapakah itu? Antara lain di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzamu mawaddatana ahlal bait, fa innahu ballaqa Allah wa huwa yawadduna, dakhala al-jannata bi syafa'atina." Cintailah kami dan cintailah keluarga kami ahlul bait, kata Nabi. Barang siapa berjumpa kepada Allah dalam keadaan cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi, dakhalal jannata bi syafa'atina, maka dia akan masuk surga dengan syafaat ahlul bait. Nah, berdasarkan hadis ini berarti keluarga Nabi juga menolong kita besok, mudah-mudahan. Berarti banyak-banyak baca selawat, terus cintai keluarga beliau. Jadi akan melalui kupon kan. Semakin banyak kupon kan semakin banyak kesempatan menang, dapat syafaat. Ambil kupon dengan lewat banyak selawat, ambil kupon dengan cinta sama keluarga Nabi. Harus cinta sama keluarga Nabi, putra-putri Nabi, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Siti Zainab, Siti Ali Zainal Abidin. Semua itu harus kita baca sejarahnya, teladani akhlaknya, kita cintai beliau-beliau itu, insyaallah kita akan dapat syafaat beliau semua. Dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamati thalathun." Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang akan siap menolong dan memberi syafaat supaya bebas daripada neraka, bebas daripada hukuman. Siapa yang 3 itu? Al-anbiya, para nabi, thumma al-ulama, kemudian para ulama. Para ulama.
Para ulama ini harus kita cintai, harus kita khidmah kepada mereka dan seterusnya. Thumma syuhada, kemudian para syuhada, orang-orang syahid. Sering-sering ziarah makam para wali, para ulama, supaya apa? Dapat syafaat mereka nanti di akhirat. Hadis lain riwayat Ibnu Majah juga, syafa'atil malaikatu, kata Nabi, malaikat kelak akan memberi syafaat. Berarti malaikat anda memberi syafaat. Terus apa kita lakukan? Ya, rajin-rajin ke masjid, demen si malaikat, gawe pegawai-pegawaian si demen si malaikat. Rajin-rajin wudu, rajin ke masjid, pakai wangi-wangian, minyak kasturi, minyak misik gitu, suka malaikat. Nah itu kan salah satu istilahnya, kita mancing-mancing lah, kita cari simpati para malaikat, supaya kita tidak ketinggalan mendapatkan syafaat mereka semua. Faedah. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani, a'immatukum syufa'ukum, kata Nabi, imam-imam salat. Imam-imammu adalah dapat menolong dan memberi syafaat kepadamu. Fa in aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu khiyarakum. Jika ingin salatmu lebih terjamin diterima oleh Allah, maka faqaddimu khiyarakum. Penjulu orang yang paling baik di antara kamu sekalian sebagai imam. Ini kan juga isyarat bahwa imam juga dapat menolong dengan cara tertentu. Dengan dia menjadi imam salat kita, maka otomatis salat kita lebih berkualitas, lebih terjamin diterima oleh Allah. Kan ini syafaat endah kan? Itu juga namanya menolong. Imam itu berarti sedang menolong para makmum supaya lebih diterima salatnya. Kalau sudah lebih diterima salatnya, kan otomatis lebih mudah urusannya kelak di akhirat. Apa indah? Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajula la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu azza wa jalla fihi." Hadis riwayat Muslim sahih. Apa artinya? Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian hadir mengantar jenazahnya 40 orang yang muslim, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahum Allah, maka akan menjadi syafaat bagi orang yang meninggal itu. Kan? Ternyata banyak Allah kasih izin untuk menolong. Lalu kalian tidak sadar, kita ini datang mengantar jenazah, menjadi musyayyi'in, musyayyi'at, itu sudah kita menjadi jalan syafaat bagi yang meninggal dunia. Sekedar hadir di pemakaman 40 orang apalagi lebih, Nabi sudah janji, maka itu sudah meringankan azabnya, meringankan urusannya di alam kubur. Berarti kan kehadiran kita itu menolong saudara kita yang meninggal dunia. Dan menolong ini, itulah maknanya syafaat. Subhanallah. Jadi ini intinya nih, orang yang tidak percaya syafaat Nabi kesantran. Kenapa kesantran?
Jangankan Nabi, kita doang bisa kita memberi syafaat, menolak. Kita saja, kalau kita jadi orang saleh, ampuh kita jadi imam yang bagus, terus kita jadi ulama, misalnya jadi orang, itu sudah bisa memberi syafaat berdasarkan hadis-hadis tadi. Apalagi junjungan alam semesta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak percaya baginda Nabi mendapat memberi syafaat, bahkan keterlaluan. Apalagi sih yang lain-lain. Ternyata kita baca hadisnya ini banyak, ternyata malaikat memberi syafaat, dengan si mati syahid memberi syafaat, para ulama apa yang dahulu, orang-orang yang datang hadir jenazah pemakaman bisa memberi syafaat juga, menolong orang yang dikubur itu. Insyaallah. Apakah enggak masih ada deman dari hadis lain? Setelah kita jam dulu. Oh masih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini dah sahih hadisnya. Apa sabda Nabi? Al-hujjaj wal ummar, jamaah haji, jamaah umrah, wafdullah azza wa jal, adalah tamu-tamu Allah azza wa jal, wa zuwaruhu, dan para pengunjung. In sa'aluhu a'tahum, apabila mereka tamu-tamu Allah ini meminta kepada Allah, Allah kasih. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, kalau jamaah haji dan umrah ini memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni mereka. Wa in da'u istijiba lahum, dan kalau mereka berdoa Allah ijabah. Ini apa terakhir? Wa in syafa'u syufi'u, kalau mereka memberi syafaat, Allah terima syafaat mereka. Berarti jamaah haji, jamaah umrah juga memberi syafaat. Dalam arti, misalnya, ya Allah selamatkanlah ayah saya atau nenek saya yang sudah meninggal, masukkanlah dia ke surga, bebaskan dari api neraka. Ini dia sedang melaksanakan haji atau umrah, langsung Allah terima syafaatnya itu dan dibebaskan daripada api neraka orang yang disyafaati. Ya Rabb, mudah-mudahan yang belum bernasib segera bernasib. Sedikit lagi, hadis riwayat Tabrani, Al-Qur'anu syafi'ah, Quran memberi syafaat. Hadisnya jelas. Ya'tillahul syafi'an yaumal qiyamah, itulah kurang lebih ya, bahwa orang yang membaca Quran, orang yang menghafal Quran, maka Quran itu akan menjadi syafaat. Berarti mushaf Quran yang kita baca, yang kita hafal juga akan menolong kita. Nolong itu insyaallah di akhirat. Banyak yang akan menolong kita. Yang penting kita pintar-pintar memboking ke istilahnya. Lah kadang-kadang mesan nomor antrian itu dari sekarang. Lewat apa? Banyak selawat, banyak baca Quran, dekati para ulama dan seterusnya, seburu-buru mencintai ahlul bait. Wallahu alam, karena waktu terbatas, kita mohon nanti Kakanda untuk merangkum supaya lebih barangkali lebih afdal ya. Mungkin yang ada kekurangan dalam menyampaikan mohon dimaafkan. Alhasil, di dalam keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh ragu, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada banyak hamba-hamba pilihannya ya untuk menolong kita kelak di akhirat. Cari jalan, cari kesempatan dari sekarang bagaimana agar beliau-beliau semua yang diizinkan oleh Allah itu akan menolong kita semua dengan izin Allah, sehingga kita semua insyaallah masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Penjelasan tentang syafaat. Siapakah yang memberi syafaat? Sebagaimana Quran yang baru disampaikan sebagai landasan, ayat kursi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang baru saja disampaikan dari ayat kursi yang baru. Siapa yang apaan? Sudah jelas. Pertama tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita ingin mencintai ahli bait baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, para aulia kita, para malaikat, para syuhada kita, para imam-imam salat kita, Al-Quranul Karim, dan tentunya juga pengantar jenazah, mulai dari kita mendatangkan kepada saudara keluarga kita yang meninggal dunia, sampai kita mensolati, sampai mengantarnya, dan baru sampai terakhir kita memberikan penjelasan. Semuanya ini tentunya dengan keyakinan kita, dan kita pastikan, kita yakin bahwa yang memberikan syafaat selain dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya yang baru kita sebut. Wallahu alam. Mari kita bersama tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.